Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki ibadat Jumat Agung dalam rangkaian Tri Hari Suci. Suasana dalam ibadat ini adalah suasana kesunyian, nyanyian tanpa musik, altar yang kosong, tabernakel terbuka lebar, lampu merah yang menandakan kehadiran Tuhan dipadamkan, dan lampu gereja yang mati. Jumat Agung adalah hari kita memperingati wafat Kristus. Satu hal yang penting yang perlu kita ketahui adalah seluruh perayaan yang kita lakukan pada Jumat Agung adalah ibadat, bukan perayaan Ekaristi. Untuk itu, pada hari ini, secara khusus tidak ada pelayanan sakramen yang lain kecuali sakramen tobat dan sakramen perminyakan. Pada ibadat ini ada 3 bagian penting, yakni ibadat sabda, penghormatan salib, dan komuni. Perayaan ini dilakukan pada jam 3 sore. Bagian pertama, ibadat sabda. Ibadat sabda ini diawali dengan perarakan yang dilakukan tanpa lagu. Kemudian imam atau pemimpin menelungkup di depan altar selama beberapa saat untuk mengucapkan doa dalam hati. Tindakan ini merupakan tanda duka yang mendalam yang sedang dialami oleh gereja. Setelah itu dilanjutkan dengan bacaan-bacaan dan pasio. Pasio yang dibacakan pada hari Jumat Agung adalah pasio dari Yohanes. Sebelum membacakan atau menyanyikan pasio, maka petugas diberkati oleh imam. Kemudian rangkaian ibadat sabda ini ditutup dengan doa umat meriah. Yang kedua adalah penghormatan salib. Pada bagian ini diawali dengan misdinar bersama diakon atau imam berarah dari belakang gereja menuju ke altar dengan membawa salib. Dalam perarakan ini ada 3 bagian atau 3 perhentian, di belakang, di tengah, dan di depan altar. Di saat yang bersamaan, pemimpin, diakon atau imam membuka selubung dan menyanyikan lagu untuk mengajak umat melihat kayu salib. Setelah perarakan, imam akan memulai dengan mencium atau menghormati salib. Kemudian umat bergantian untuk memberi penghormatan kepada salib. Dan lagu-lagu yang digunakan mengiringi penghormatan ini adalah lagu-lagu yang mengenangkan misteri keselamatan Tuhan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Bagian ketiga adalah komuni. Imam akan menyediakan altar dengan menyiapkan kain korporale sambil menunggu prodiakon atau diakon serta imam mengambil sibori atau sakramen Maha Kudus dari ruang tuguran menuju ke gereja. Pada bagian ini tidak ada salam damai dan upacara komuni diawali dengan ajakan untuk doa Bapa Kami. Setelah doa Bapa Kami, imam langsung mengucapkan ritus komuni dan membagikan komuni kepada umat yang hadir dalam perayaan ibadat Jumat Agung ini. Pada bagian penutup dari ibadat ini, imam akan mengajak umat, tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Dan berkatnya seperti ini. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat putramu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah refleksiku di hari Jumat Agung ini. Dia yang terkenal kini tak lagi dikenal,
Ia yang menyembuhkan kini terluka. Ia yang mengangkat orang lemah kini tersungkur tak berdaya. Ia yang menghibur orang yang berduka dan kesusahan kini dihibur oleh wanita-wanita Yerusalem. Ia yang biasa menolong kini ditolong oleh Simon dari Kirene. Ia yang dicari oleh orang banyak kini ditinggalkan sendirian. Ia yang memberi makan kepada yang lapar dan haus kini kehausan di kayu salib. Ia yang dipuja dan dipuji kini dihujat. Ia adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Allah yang mengambil jalan salib, jalan penderitaan untuk menebus umat manusia. Perjalanan panjang menuju Golgota adalah jalan sengsara baginya, tetapi adalah jalan keselamatan bagi umat manusia. Saudaraku, pada ibadat agung ini, kita ditarik untuk datang dan berlutut di kaki salibnya. Pandanglah Dia yang tersalib untuk melihat dan merasakan betapa Tuhan mencintai kita. Bukalah hati untuk dibasuh oleh darah dan air yang keluar dari lambungnya yang tertusuk tombak. Mari kita pun membawa salib Kristus dalam hidup, agar seberat apapun pengalaman hidup kita, percayalah bahwa Tuhan akan menolong, menyelamatkan, dan menjanjikan surga bagi kita semua. Salam dari hati kudusnya yang terluka.